Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhra ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah rahimakumullah. 5 ayat pertama yang diterima oleh Rasulullah, oleh Muhammad saat pengangkatan sebagai Rasul dalam surat Al-Alaq. Ini memberi makna yang sangat mendalam untuk kita renungkan bersama. Ayat itu menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia hal-hal yang tidak diketahuinya. Jamaah rahmakallah. Iqra, bacalah, tentu mempunyai makna yang luar biasa. Bukan sekedar membaca ayat-ayat Qur'aniyah, tetapi juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di alam ini. Alam semesta ini banyak sekali mengandung ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang mestinya harus kita renungkan. Khatib ingin mengajak jamaah untuk membaca satu ayat yang mungkin kita sering melihatnya tetapi jarang terperhatikan. Semalam bulan purnama, sebagian orang mungkin menyaksikannya terang sekali karena semalam adalah supermoon, bulan purnama terdekat tahun ini, sehingga menjadi purnama paling besar. Sejak dulu, purnama wajahnya ya begitu-begitu saja. Orang Sunda menyebutnya Nini Anteh dan kucing candramawatnya. Orang Barat menyebutnya man on the moon, orang dengan kelincinya. Pernahkah kita berpikir mengapa setiap hari, setiap bulan, setiap saat kita melihat wajah bulan yang sama? Itulah yang ingin khatib bahas di sini terkait hikmah ayat kauniyah, sinkronisasi bumi bulan. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari proses sinkronisasi bumi bulan tersebut. Mengapa bulan tampak wajah yang sama, seperti orang dengan kucingnya atau dengan kelincinya? Ternyata itu karena proses sinkronisasi antara bumi dan bulan yang gaya gravitasinya saling mempengaruhi. Pengaruh gaya gravitasi bulan yang kita rasakan adalah pasang surut air laut. Dan bulan yang lebih kecil dari bumi tentu mengalami efek pasang surut yang lebih dahulu dan efeknya luar biasa, mengerem rotasi bulan, sehingga rotasi bulan sama dengan revolusi bulan, 27,3 hari. Karena revolusi sama dengan rotasi, maka wajah yang menghadap bulan, menghadap bumi, itu selalu sama, yaitu bagian kawah-kawah dan yang disebut sebagai mare atau laut yang berwarna hitam itu menunjukkan yang sama. Itulah proses sinkronisasi bulan, sehingga bulan
rotasinya sama dan revolusinya, yaitu 27,3 hari. Kalau interaksi bumi bulan ini diteruskan, maka efek pengereman pada bumi pun terus terjadi. Saat ini bumi mengalami pengereman 0,002 detik per abad. Beberapa waktu yang lalu ada berita yang viral bahwa nanti bumi satu hari 25 jam. Iya, karena bumi ini mengalami efek pengereman. Tetapi itu perlu waktu lama sekali, 0,02 detik per abad. Artinya kalau itu rata-rata, perlu waktu 180 juta tahun untuk bumi mendapatkan rotasi satu harinya 25 jam. Dan kalau ini diteruskan 500 miliar lagi, padahal umur tata surya ini sekitar 5 miliar tahun lagi, bumi ini akan sinkron dengan bulan. Satu harinya sama dengan 48 hari menurut hitungan sekarang. Sehingga bagian bumi yang menghadap bulan dan bagian bulan yang menghadap bumi itu selalu sama. Itu sinkronisasi. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari ayat kauniyah sinkronisasi bumi, bulan, dan matahari tersebut? Suatu sistem, ada pemimpin dan yang dipimpin, itu akan stabil kalau keduanya saling berinteraksi, saling menyesuaikan. Pemimpin harus menyesuaikan dengan keinginan aspirasi yang dipimpinnya. Rakyatnya atau yang dipimpin harus menyesuaikan juga dengan visi dan misi pemimpinnya. Bulan yang lebih kecil itu lebih dahulu menyesuaikan dengan bumi. Pengaruh gravitasi bumi lebih kuat, sehingga bulan kemudian mengalami sinkronisasi lebih cepat. Dalam sistem bernegara, sistem bermasyarakat, sistem berorganisasi, bahkan sistem berkeluarga, pemimpin yang dipimpin itu juga perlu mengalami sinkronisasi. Pemimpin harus tahu aspirasi rakyatnya, dan rakyatnya harus memahami juga visi misi pemimpinnya. Kalau itu yang terjadi, maka sistem tersebut akan stabil. Kita ambil contoh yang paling kecil saja, organisasi keluarga. Kalau suami dan istri pertama kali menikah, mungkin banyak ketidakcocokan. Walaupun sudah diupayakan pasangan yang kufu ya, atau yang kira-kira selaras. Tetapi di sana sini mungkin ada ketidaksesuaian. Soal selera, soal kebiasaan, semuanya perlu menyesuaikan. Proses sinkronisasi dalam keluarga pasti terjadi agar keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis. Sinkronisasi dalam lingkungan RT, RW, organisasi, sampai lebih besar lagi negara, itu juga perlu ada sinkronisasi. Itu sebabnya ada satu hadis yang sangat menarik yang perlu kita renungkan bersama. Hadis riwayat Muslim itu menyatakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang kamu cintai dan kamu mencintai dia. Dia mendoakan kamu dan kamu mendoakan dia. Itu pemimpin yang baik. Sedangkan seburuk-buruk pemimpin adalah pemimpin yang kamu benci dan dia membenci kamu. Kamu menghujat dia dan dia menghujat kamu. Jamaah rahimakumullah. Hadis ini sangat penting untuk kita terapkan dalam suatu sistem keluarga, organisasi, lingkungan RT RW, bahkan bernegara. Saling menyesuaikan, saling mencintai, saling mendoakan. Tetapi kalau sistem itu sudah rusak, maka
masing-masing saling mencerca, saling membenci, bahkan saling menghujat. Kita tentu tidak menginginkan seperti itu. Bumi kalau tidak mengalami sinkronisasi dengan bulan, sistem ini pun akan pecah. Sebut saja, kalau karena sesuatu bulan ini kemudian terlalu dekat dengan bumi, maka efek gravitasinya itu akan memecah bulan. Ada proses sinkronisasi sehingga suatu sistem yang kuat itu menjadi sistem yang bisa saling memperkuat. Jamaah rahimakumullah. Tentu sistem yang baik ini adalah sistem yang saling mengontrol ya. Bisa jadi ada sesuatu yang mengganggunya. Oleh karenanya kendali ini selalu harus tetap dilakukan. Tentu dalam sistem di alam, bumi dan bulan, Allah sebagai pengandalinya. Sehingga sinkronisasi itu terus berjalan dan sistem bumi bulan itu demikian kuatnya. Tetapi menjadi pelajaran bagi kita juga untuk mengendalikan juga sistem yang ada di keluarga kita. Allah mengingatkan dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum fahdharuhum wa in ta'fu wasfahu wastaghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Jika kamu memaafkan, menyantuni dan mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sinkronisasi dan saling memperkuat, saling menyesuaikan, juga perlu memperhatikan juga untuk saling mengingatkan agar dalam sistem tersebut tidak ada yang menjadi faktor gangguan, faktor pengganggu. Lebih ekstrim lagi, Al-Quran mengingatkan bisa jadi istri atau suami atau pasangan, anak-anak itu bisa menjadi musuh bagi dirimu. Sejarah sudah mengajarkan juga istri dan anak Nabi Nuh itu menjadi pembangkang bagi dakwah Nabi Nuh. Demikian juga istri Nabi Lut juga seperti itu. Ya. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ayat kauniyah yang khotib bacakan dan mengingatkan nanti malam pun masih purnama, silakan perhatikan dan renungkan sinkronisasi bumi bulan dan sinkronisasi bumi dan bulan, mudah-mudahan menjadi pelajaran kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, setiap Jumat selalu diingatkan untuk bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati wala tamutuna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, dalam keadaan muslim. Memelihara takwa. Sahabat bertanya, apakah makna takwa tersebut? Sahabat yang ditanya tidak langsung menjawab, mendefinisikan, tetapi dengan memberikan ilustrasi. Pernahkah Anda melakukan perjalanan? Ya. Apakah Anda pernah menghadapi semak belukar penghalang di jalan? Ya. Apa yang Anda lakukan? Saya bersihkan semak belukar penghalang tersebut. Kalau tidak sanggup saya akan kembali. Nah, demikianlah makna takwa tersebut.
Makna takwa terkait dengan akar kata wiqayah atau menjaga diri. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan. Maka menjaga diri menjadi hal yang penting. Dan takwa adalah pakaian yang terbaik yang harus kita kenakan sepanjang saat, sepanjang waktu dan setiap saat. Membaca ayat kauniyah yang khotib contohkan tadi, ini menjadi salah satu pelajaran bagaimana kita merenungi pelajaran-pelajaran yang di alam ini, kemudian kita kaitkan dengan ayat-ayat Qur'aniyah untuk menjadi pembelajaran kita. Semoga kita semua menjadi orang yang bertakwa, menjadi pembelajar yang terus merenungkan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat Qur'aniyah. Marilah kita akhiri khutbah ini dan bersama-sama berdoa. Mohon ampunan atas segala dosa dan khilaf. Mohon juga agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah dan kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakasallam. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'alakum tadhakkarun. Allahu dzikrullahi akbar wa aqimissalah.